Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menerima aduan masyarakat sebanyak 145 terkait pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Layanan Publik dan didominasi di tingkat pemerintahan desa. Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat telah menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh badan publik. Aduan tersebut didominasi dari pemerintah desa di Sulawesi Barat. Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan Ombudsman Sulawesi Barat, Bob Jafar mengatakan, Ombudsman Sulbar telah menerima aduan masyarakat sebanyak 145 laporan di tahun 2022. Aduan atau laporan yang masuk di Ombudsman Sulawesi Barat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pelaporan, seperti aduan masyarakat yang datang langsung ke kantor Ombudsman Sulbar yakni 102, kemudian laporan reaksi cepat Ombudsman sebanyak 43. Kalau penyelesaian laporan di Ombudsman ketika laporan itu masuk di tim kami di penerimaan dan verifikasi laporan, maka kami analisa dulu apakah laporan ini sudah memenuhi syarat, baik syarat formil maupun material. Kemudian ketika laporan itu setelah kami pastikan itu sudah memenuhi dua syarat tersebut, maka kami akan pleno untuk disodor ke meja pemeriksaan seperti itu. Jadi kalau sudah di meja VVL disorong ke meja riksa, berarti kami sudah tidak ada kewenangan lagi di situ. Bob Jafar mengajak seluruh masyarakat di Sulawesi Barat untuk melaporkan dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh badan publik dengan cara dapat datang langsung ke kantor Ombudsman Sulbar dan melalui media aduan seperti email, WhatsApp, Facebook, dan Instagram Ombudsman Sulbar. Irham Hamali Mansur, Muhammad Adam melaporkan. Baik pemirsa, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat telah menangani ratusan kasus aduan maladministrasi di Sulawesi Barat. Ingin tahu kerja Ombudsman seperti apa dan kasus apa saja yang menjadi lokus penanganan Ombudsman dan tata cara melapor seperti apa? Telah hadir di samping saya Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Bapak Bob Jafar. Halo Pak. Halo. Ya. Pak, apa sih itu lembaga Ombudsman Pak? Ya, baik Mbak Yusni dan seluruh peserta TVRI dimanapun berada. Jadi mungkin di awal kami akan menjelaskan dulu ya tentang apa itu Ombudsman. Jadi Ombudsman adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan di awal sebenarnya Ombudsman itu namanya Komisi Ombudsman Nasional. Dibentuk berdasarkan Kepres nomor 44 tahun 2000 oleh Presiden Abdul Rahman Wahid. Kemudian selang beberapa waktu, Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi lembaga negara, yakni Ombudsman Republik Indonesia yang diundangkan di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Ya, kemudian apa yang menjadi lokus penanganan aduan di Ombudsman? Ya, jadi Ombudsman adalah salah satu lembaga negara ya yang tugasnya melakukan pengawasan penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah, kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, juga termasuk badan hukum milik negara yang anggarannya berasal dari APBN ataupun APBD. Jadi semua lembaga atau instansi pemerintah yang menggunakan APBN ataupun APBD itu masuk dalam pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Oke. Nah, bagaimana cara masyarakat jika mereka ingin melapor Pak ke Ombudsman? Oh ya, jadi di awal sebenarnya kalau misalkan ada masyarakat ingin melapor di Ombudsman, itu mudah saja. Jadi Ombudsman membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin melapor tentang misalkan penyalahgunaan wewenang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Misalkan masyarakat itu cuman menyiapkan fotokopi identitas diri. Jadi fotokopi identitas diri itu bisa berupa KTP, bisa berupa SIM, bisa juga paspor ataupun kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa jika misalkan masih berstatus sebagai mahasiswa ataupun pelajar ya. Jadi itu yang disiapkan ya Pak sebelum mereka melapor. Oke. Jadi apa yang data statistik laporan Ombudsman tahun 2022 itu seperti apa Pak?
Ya, kalau untuk tahun 2022 itu laporan yang masuk di Ombudsman itu ada sekitar 145 laporan. Dan kalau misalkan diurut secara substansi, ada 3 top tertinggi laporan yang ada di Ombudsman. Yang pertama tentang pedesaan, kemudian yang kedua tentang kepegawaian, kemudian yang ketiga tentang jaminan sosial. Itu 3 laporan itu yang banyak diadukan oleh masyarakat Sulawesi Barat di tahun 2022. Adapun untuk di tahun 2023 ini di awal Januari kami sudah menerima aduan sebanyak 40 aduan untuk di bulan Januari. Di bulan Januari. Iya. Berarti sudah ada Ya. 43 laporan selama selama 2023 Ya, sampai bulan Januari. ya. Mungkin Bapak bisa berikan himbauan kepada masyarakat agar melapor jika menemukan kasus maladministrasi. Ya, jadi kami sebenarnya di Ombudsman ini sangat berharap bantuan dari seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Jika misalkan menemukan dugaan pelanggaran maladministrasi, bisa dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Caranya gampang saja, misalkan bisa datang langsung, kemudian bisa melalui telepon ataupun WA, atau bisa juga melalui medsos. Jadi misalkan kalau ada di lapangan nih, atau misalkan ada masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh instansi pemerintah, dilaporkan saja di Ombudsman. Nanti kami yang akan istilahnya menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu. Ya, mungkin saya juga tambahkan, Mbak. Untuk melapor di Ombudsman itu selain menyiapkan fotokopi identitas KTP tadi, kita juga harus mengetahui kronologi laporan. Jadi nanti masyarakat akan mengurai kronologi laporannya seperti apa, kemudian nanti kami akan analisa laporannya apakah masuk di wewenangnya Ombudsman atau tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita pastikan pelapor juga sudah melakukan upaya. Jadi ini yang biasa kami juga dapatkan di lapangan. Misalkan ketika ada masyarakat melaporkan, mungkin saya ambil satu sampel ya, misalkan di kepolisian. Di kepolisian itu kami sudah ada kerjasama dengan Polda Sulbar. Jadi misalkan ketika ada laporan masuk tentang kepolisian di tingkat Polsek maupun Polres, maka laporan tersebut harus disampaikan juga ke Irwasda Polda Sulbar, supaya nanti ada balance informasi yang disampaikan ke Polda, sehingga nanti laporannya itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak Polda. Kemudian selain daripada sudah melakukan upaya seperti itu, kami juga memastikan apakah laporannya ini tidak masuk ataupun sedang berproses di pengadilan. Karena kalau misalkan laporan itu berproses di pengadilan, maka kami tidak akan bisa menindaklanjutinya. Jadi Ombudsman akan menahan diri atau menstop laporannya ketika misalkan kami temukan bahwa laporannya ini sedang ditangani oleh pihak pengadilan. Lanjut juga syarat yang selanjutnya adalah laporan itu yang disampaikan oleh masyarakat peristiwanya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi misalkan kalau ada laporan nih dari masyarakat peristiwanya itu tahun 2018, kemudian baru di tahun 2023 dilaporkan ke Ombudsman, maka itu sudah daluarsa di kami. Jadi kami tidak bisa menerima laporan yang seperti itu. Untuk kadaluarsanya itu jangka sampai 2 tahun. Peristiwanya 2 tahun belakang seperti itu. Jadi kalau 2 tahun belakang ya minimal kalau sekarang 2023 berarti di tahun 2020 lah ke belakang ya. Ke belakang, sorry, 2020 ke belakang. Ya. Untuk yang dominan tadi sudah ada ya Pak ya? Ya. Di jadi top yang sering diselesaikan, yang banyak diselesaikan oleh Ombudsman. Jadi kalau laporan di Ombudsman ini yang 3 top yang saya tadi jelaskan di awal, itu tentang pedesaan, kemudian tentang kepegawaian, terus juga tentang jaminan sosial. Jadi mungkin saya uraikan sedikit, di tahun 2022 kemarin, sekitar bulan September itu diadakan pemilihan serentak kepala desa di Kabupaten Pasangkayu. Kemudian nanti akan ada menyusul di beberapa kabupaten yang lain terkait dengan pemilihan kepala desa seperti itu ya.
Kemudian laporan yang sering masuk di Ombudsman tentang pedesaan tadi, yang top 1 itu tentang pemberhentian perangkat desa. Jadi banyak yang masuk itu tentang desa, ketika misalkan kepala desa baru yang masuk, itu dia langsung mengubah atau mengganti seluruh kementeriannya, misalkan seperti itu. Dia ganti semua, sehingga itu yang menjadi aduan masyarakat, kok saya diganti, sedangkan ada mekanisme maupun prosedur tentang penggantian itu. Kalau untuk tahun 2022 kemarin itu di Kabupaten Pasangkayu yang banyak, terus yang laporan di tahun 2023 ini masih juga untuk sementara kasus yang banyak diadukan itu adalah tentang desa. Kemudian kalau untuk tentang kepegawaian itu tentang mutasi seperti itu ya. Ada misalkan masyarakat yang dimutasi tetapi tidak sesuai dengan prosedur, maka itu yang dilaporkan ke Ombudsman juga. Kalau yang ketiga tadi mengenai jaminan sosial, itu ada kaitannya dengan stimulan bantuan gempa. Jadi ini kan yang di Mamuju gempa bantuan stimulan tahap kedua gempa. Itu sekarang ya ini kami mewanti-wanti jangan sampai itu akan menjadi laporan yang membludak masuk ke Ombudsman. Karena kemarin setelah melihat data-data yang ada di BPBD Mamuju, itu ada beberapa data yang kemudian diprotes oleh masyarakat, tidak sesuai dengan menurut versi masyarakat itu tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Tetapi kami di Ombudsman ini bersifat netral, kami sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kami tidak memihak di antara kedua belah pihak, seperti itu, Mbak. Untuk data yang dikumpulkan dari bulan Januari sampai Februari ini, Pak, 2023, yang 43 kasus yang sudah dilaporkan. Dari 43 itu masih tetap top 3-nya yang seperti tadi Bapak jelaskan? Iya, jadi kalau di Ombudsman itu ada beberapa kategori laporan, Mbak, ya. Jadi yang pertama itu ada LM, itu adalah laporan masyarakat. Kemudian ada RCO, itu reaksi cepat Ombudsman. Kemudian ada KNL. KNL adalah konsultasi non laporan, dan ini konsultasi non laporan yang mendominasi di Ombudsman RI Sulawesi Barat. Jadi konsultasi non laporan itu adalah masyarakat mengkonsultasikan masalahnya tanpa melakukan pengaduan. Jadi misalkan ada masalah dari masyarakat, kami memberikan solusi terkait dengan masalahnya. Misalkan ketika masyarakat mengeluhkan tentang PDAM, maka kami memberikan solusi bahwa hal ini harus disampaikan langsung ke PDAM melalui nomor kontak call center dari PDAM. Nanti mereka yang kemudian menindaklanjuti. Kalau misalkan itu tidak ditindaklanjuti, maka yang tadinya konsultasi non laporan, maka dia naik statusnya menjadi laporan masyarakat. Terus juga terkait dengan reaksi cepat Ombudsman, ini yang perlu kami juga mungkin jelaskan sedikit, Mbak. Jadi reaksi cepat Ombudsman ini merupakan salah satu cara Ombudsman untuk merampung aduan masyarakat ketika misalkan ada masyarakat yang dalam kondisi terdesak atau mengancam jiwa, itu kami kategorikan reaksi cepat Ombudsman. Jadi dia tidak melalui tahapan administrasi, langsung kami melakukan tindak lanjut laporannya. Contoh misalkan, Mbak, ya, misalkan kondisi gawat darurat. Misalkan ada masyarakat yang ke rumah sakit di IGD, lantas di sana tidak ditangani dengan baik oleh pihak IGD, maka ketika informasinya sampai ke Ombudsman, maka kami akan langsung ke lapangan untuk istilahnya memberi tindak lanjut terkait dengan laporannya. Oke, seperti itu. Baik pemirsa, seperti itu tadi perbincangan mengenai maladministrasi. Maka jika di kemudian hari Anda menjadi korban, jangan takut untuk melapor ke Ombudsman. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak.